Oke, kita melanjutkan ke arah Jalan Juanda. Nah, di depan ke kiri ke arah Empang, kawasan Arab ya, dihuni oleh keturunan-keturunan Arab yang merupakan akses menuju ke Gunung Salak ya teman-teman, melalui ada Gunung Batu ke arah sana ya teman-teman. Explore gunung-gunung di sekitar Gunung Salak. Ada Gunung Bunder ya teman-teman, ada curug, berbagai curug ya teman-teman di sana. Bisa melewati jalan ke arah Empang ini. Ada Curug Nangka, ada macam-macam ya. Udah TPM nggak bisa menyebutkan satu persatu karena kurang hafal juga. Dan di sekitar Gunung Salak, di area bawahnya banyak sekali camping ground. Sebagai alternatif warga Jakarta bila mana ingin healing-healing di sekitar gunung, mendirikan tenda ya teman-teman. Di Gunung Salak, di area kaki gunungnya banyak sekali. Nah, ada Mall BTM Ramayana. Dulunya ada Cineplex juga di sini ya. Teater Ramayana. Bertepatan juga ada Ramayana ininya ya, Ramayana Department Store. Sekarang jadi BTM, Mall BTM. Pemandangannya langsung ke arah Gunung Salak bila mana tidak tertutup dengan kabut. Jalan Juanda nih teman-teman, sudah ada di sisi selatan barat ya. Nah, bagian yang menarik bagi Rudal TPM tentu saja adalah pagar kebun raya yang pohon-pohonnya merunduk ke arah jalur pedestrian seperti ini teman-teman. Ini menurut Rudal TPM cukup eksotik ya. Nah, ada juga bagian nanti di depan yang merupakan zona pohon bambu ya. Itu juga terlihat sangat menarik, pohon-pohon bambu yang berbagai varian spesies ya. Berada di tepi jalan di sekitar Jalan Jalak Harupat. Nah, ini menarik sekali teman-teman nih. Ini pohon-pohon beringin ya, sejenis beringin. Asik ya. Ini bagian yang menarik menurut Rudal TPM ya. Nah, di depan juga sudah banyak pelancong yang berjalan-jalan di area dalam kebun raya Bogor. Nah, ini pemandangan kanopi atau semacam koridor ya, pohon. Jadi indah nih teman-teman. Nah, kita juga melanjutkan perjalanan ke arah utara nih teman-teman. Banyak yang berlawanan arah ya. It's okay, no problem, gak ada aturannya juga ya teman-teman. Tapi sesuai yang Rudal TPM sering lihat, mereka mengikuti jalur kendaraan ya, jadi searah jarum jam. Ini perkantoran perbankan ya. Ada BNI, ada Danamon, Bank Mega Syariah. Nah, ini pemandangan. Oh, ada shuttle juga nih teman-teman di dalam ya. Oh, bisa menggunakan ada penyewaan sepeda listrik ya teman-teman. Tapi sudah cukup lama tidak mengeksplor dari sisi dalam kebun raya. Ada juga otopet, otopet ya teman-teman. Ini jalur pedestrian yang mengarah ke kantor pos di sebelah kanan ya, yang juga merupakan area kebun raya Bogor. Nah, Rudal TPM dulu cerita sedikit ya. Wah, seru juga ya. Ada bagian yang bisa dilihat ke dalam nih. Mama bikin konten. Asik buat ini ya, latihan lari pagi misalkan secara rutin di dalam kebun raya tanpa hambatan kendaraan dan tanpa polusi yang berlebihan ya teman-teman di dalam. Mungkin lain kali kita coba eksplor ke dalam area kebun raya Bogor ya, sudah seperti apa perubahannya.
Ini 2 kilometer, tapi Ruda TPM belum tahu ini dimulai dari sisi mana ya. 2 kilometer tadi Ruda TPM belum explore titik startnya yang benar dari sisi dari mana. Tapi ini merupakan titik 2 kilo nih. Arahnya adalah yang ke depan sudah betul ya. Ruda TPM mengikuti arah dari siklus searah jarum jam. Nah, ini kantor pos Bogor. Kantor pos besar nih teman-teman. Dulu Ruda TPM cerita sedikit mengenai perjalanan studi di Bogor. Kalau mencairkan kiriman dari orang tua yang nggak seberapa ya tentunya di era itu, mencairkannya di sini melalui Wesel Pos. Sekarang sudah agak-agak sesak nih teman-teman. Dulu belum seperti ini bentuknya, relatif terlihat bentuk aslinya yang di belakang ya teman-teman. Sekarang sudah banyak ininya sih, area komersialnya. Ada minimarket juga ya teman-teman. Ini pintu masuk ke dalam ya. Kantor Pos Indonesia. Sekarang sebetulnya Pos Indonesia ya. Sudah mengikuti zaman ya. Tidak lagi kantor pos tapi lebih ke sebutannya Pos Indonesia. Dulu pengiriman dana transfer melalui bank sudah ada, namun belum lazim ya. Pemilik account, apalagi mahasiswa, belum banyak memiliki account perbankan. Jadi kiriman dari orang tua ditransfer melalui Wesel Pos. Jadi ada berita pengiriman melalui surat, semacam surat ya, 1 halaman, melalui semacam kartu pos gitu ya. Ada nilainya, kemudian diverifikasi melalui tanda pengenal pengirim ya, penerima ya teman-teman di kantor pos tersebut. Ada BCA juga nih teman-teman di Jalan Juanda. Ada sudut lukisan di sekitar kantor pos. Nah, ini bambu-bambu nih yang kelihatannya luar biasa ya. Bagi Ruda TPM, pemandangan bambu ini, dia menyimpan air di dalam tanah sebagai sumber air dan mata air ya. Tapi ini tidak dibuka pintunya teman-teman. Ini sisi barat dari Kebun Raya Bogor. Nah, di jalur pedestrian Kebun Raya Bogor ini bagi sebagian warga untuk melatih jalan kaki ya, endurance, ketahanan. Bahkan bagi mereka-mereka yang mau melakukan ibadah haji atau umroh, banyak juga yang menguji ketahanan jalan kakinya di jalur pedestrian ini mengelilingi area luar dari Kebun Raya Bogor. Bagaimanapun, jalan kaki merupakan olahraga low impact, jadi aman buat lutut ya, karena tidak ada tekanan yang berlebihan, terkecuali dia mulai jogging ataupun berlari ya, baru ada tekanan ke area lutut yang lumayan ekstrim ya. Nah, ini pintu masuk Istana Bogor bagi pengunjung nih teman-teman. Ada Museum Kepresidenan RI Balai Kirti Jalan Juanda. Nah, biasanya pada momen ulang tahun Kota Bogor, ini di bulan Juli ya, Juni-Juli sepertinya. Berarti belum tahu persis tanggal berapa ya. Biasanya suka dibuka untuk kunjungan umum melalui tentu saja ini ya, reservasi ya. Ini melalui pos ini mereka pengunjung dari luar yang mau mengeksplor atau wisata museum dan Istana Bogor ya. Nah, ini teman-teman, tapi belum pernah juga sih. Ada Museum Kepresidenan. Di samping Zibaut ada gereja ya. Istana Kepresidenan Bogor bagi pengunjung yang merupakan wisatawan ya, pengunjung umum. Di depan BRIN juga ada BRIN, kawasan Bogor Kusnoto, merupakan area walking space ya. Nah, ini kawasan dari Istana Bogor, sudah tampak terlihat ya. Ada halaman yang luas, lapangan rumput yang hijau, pohon-pohon yang rindang, serta rusa tutul yang bisa dilihat dari pintu luar ya.
railing dengan memberi makanan rusa tersebut. Ada wortel yang dijual oleh para pelapak ya, pengasong. Nah, selain Istana Bogor di sebelah kanan dengan halaman yang relatif sangat luas, di sebelah kiri ada Balai Kota Bogor, tempat Wali Kota Bogor bekerja dan berkantor ya. Ke sebelah kiri ada Jalan Kapten Muslihat, di mana ada alun-alun Bogor dan arah menuju ke stasiun Bogor menggunakan KAI komuter. Dari stasiun Bogor ini ada pemberangkatan ke arah Jakarta, KAI komuter, dan KAI yang mengarah ke Sukabumi. Ada kereta Pakuan kalau tidak salah ya teman-teman. Atau Pangrango ya kalau tidak salah, Pangrango. Sukabumi, Paledang, PP. Melalui Cibadak, Sukabumi. Nah, RTPM sudah pukul 10.53 nih teman-teman, berada di sekitar Balai Kota Bogor. Wah, sudah cukup banyak nih. Kita berjalan kaki dari tadi pukul 10:20. Kita harus terus, ini 2,5 km nih. Namun kita masih terus berlanjut hingga sampai ke titik awal pemberangkatan, yaitu di sekitar Kujang. Baru kita menyelesaikan satu putaran. Nah, rusanya cukup jauh teman-teman, berada di sekitar istananya, tidak ada yang merapat. Masih merumput ya, belum mendekat ke arah pengunjung yang berada di railing atau pembatas ini. Masih ada pohon-pohon besar ya kalau di Bogor. Sayangnya, udah perhatikan jalur pedestriannya belum seluruhnya tertata ya. Kota Bogor ini termasuk juga area-area yang berada di pohon-pohon besar, belum tersentuh revitalisasi jalur pedestriannya, sehingga agak sulit kadang melewati jalur pedestrian di Kota Bogor yang di luar dari Kebun Raya ini. Maksudnya selain dari ring road Kebun Raya ini, relatif tidak terlalu baik ya penampakan dari jalur pedestrian. Pemandangan ke arah Istana Bogor dari pintu yang lain ya, ada penjaganya juga. Pas pampres ya. Nah, ini Balai Kota Bogor. Merupakan hasil Pilkada 2024 ya. Menggantikan barangkali sebelumnya ada Pak Bima Arya dan PJ Wali Kota. Belum ada rusa yang mendekat, masih ada di dalam rusanya, belum berkeliaran ke arah pagar ya. Ada Hotel Salak di sebelah kiri, hotel yang cukup lama dan sudah direvitalisasi di masa lalu, dan sepertinya kalau TPM perhatikan masih perlu direpit lagi nih. Sudah agak kurang menarik ya bentuknya, termasuk juga cat-catnya perlu diperbaharui untuk menarik pengunjung. Heritage, Hotel Salak The Heritage, dari zaman Belanda mungkin ya, awal keberadaannya, kolonial. Penampakan Rusa Tutul, Istana Bogor. Nah, ini juga nih peninggalan era Belanda sepertinya ya. Sekarang dirubah menjadi Balai Pakuan Pajajaran. Jadi kantor gubernur Jawa Barat, yang sebelumnya sepertinya semacam kantor perwakilan ya. Di era Pak KDM nih dirubah menjadi kantor gubernur, yang merupakan barangkali kantor gubernur di area barat dari Jawa Barat ya. Ada paling barat tentu saja Bogor ya, ada Sukabumi juga, dan Kabupaten Bogor. Kita akan sampai ke pintu utama Istana Bogor dari sisi
Utara ya, yang merupakan entry gate untuk Pak Presiden Republik Indonesia bila mana mau berkunjung ke Istana Bogor dan para tamunya ya. Nah, di depan ada Jalan Jenderal Sudirman ke kiri, ke Air Mancur, dan ke kanan ada Jalan Jalak Harupat. Nanti kita akan bertemu juga dengan lapangan Sempur yang menjadi titik kumpul bagi warga Bogor bila mana akhir pekan ya untuk berolahraga. Nah, Istana Bogornya terlihat ya, putih, gaya-gaya kolonial ya. Dan jalan masuknya juga cukup jauh dari jalan raya ya. Tapi melihatnya kalau dalam film ini ya, film pemberontakan G30 SPKI, penumpasannya ya, di mana ada adegan atau momen di mana Pak Harto waktu itu ya dipanggil oleh Pak Karno ke Istana Bogor. Penumpasan G30 SPKI waktu itu dibuat tahun 80-an mungkin ya filmnya. Ada pemerannya kalau tidak salah Pak Amoroso Katamsi. Udah mirip-mirip banget sih dengan penampilan Pak Harto di waktu muda ya. Ini Regina Pacis, sekolah Katolik wanita ya. Dulu sempat ngehit 3 km nih teman-teman. Berada di pintu utara Istana Bogor. Nah, kita sudah sampai di pintu utara Istana Bogor, tempat entry Presiden RI dan para tamunya dari misalkan mancanegara yang menjadi tamu kenegaraan. Biasanya kalau dibawa ke Bogor, mampir di istana ini. Dulu ada sempat APEC ya, di era Pak Harto, pertemuan negara-negara Asia Pasifik dilakukan juga di Istana Bogor ini.